sampaikan bahwa jumlah non-ASN di Jawa Tengah itu lebih dari 100.000 karena memang tersebar di banyak bidang, di banyak formasi. Yang menjadi perhatian bahwa mereka sudah mengabdi cukup lama, puluhan tahun, bahkan ada sampai 20 tahun. Jadi ini tugas kami membawa aspirasi dari rekan-rekan kami non-ASN di Jawa Tengah, tidak melihat benderanya apapun, yang pasti kita ingin agar kami didengarkan oleh pemerintah pusat. Dan juga ini akan menjadi isu nasional yang dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Setelah SE itu kemudian turun, kita berharap seperti yang disampaikan Bu Denti tadi bahwa ada follow up yang baik, ada follow up yang bijak, ada aturan-aturan yang memihak kepada kami atas kinerja kami sebagai pengabdi di negeri ini. Pak, tuntutannya itu kan membuka peluang honorer menjadi P3K, Pak. Menurut Bapak kurang, Pak, SE 22 Juli itu? Jadi begini, bahwa P3K mempunyai aturan main yang tersendiri. Banyak sekali non-ASN yang ada di Jawa Tengah itu tidak terakomodir dalam bidang itu. Jadi bahkan kemarin yang ketika ada wacana outsourcing, bagi kami itu bukan menjadi pilihan yang bijak. Karena apa? Bahwa kita berharap pemerintah bisa membuka celah khusus atau membuat aturan-aturan baru yang sekiranya mengakomodir itu semua. Jadi kalau SE itu kemudian diejawantahkan secara tidak bijak, ya nanti akan muncul kontroversi atau kebijakan yang tidak memihak kepada kami. Pak, harapannya statusnya nanti diangkat sebagai apa, Pak? P3K atau PNS? Setidaknya kita pengen untuk P3K, karena untuk CPNS memang rata-rata terbatas di umur ya. Kita di P3K, tapi kita juga berharap ada formasi khusus karena memang tidak semua teman-teman kami itu linear di pendidikan, kemudian juga masalah umur juga. Jadi kita berharap ada solusi yang khusus untuk itu semua. Kalau P3K afirmatif yang dimaksud tadi seperti apa sih, Pak, teknisnya? Jadi kan kita sudah cukup lama mengabdi. Kalau yang namanya afirmasi berarti ada alokasi khusus atau nilai khusus bagi mereka. Jadi tidak murni dari hasil ujian saja, tapi juga ada masalah pengabdian waktunya, kemudian ijazahnya. Jadi semuanya nanti akan menjadi poin-poin khusus yang seperti dilakukan yang guru sekarang juga sama, ada afirmasi khusus untuk mereka-mereka yang sudah mengabdi lama. Sikap tegas dengan surat edaran Kemen RB, sikap tegasnya gimana? Yang pertama, jelas kita tidak berharap ada outsourcing untuk kami. Jadi bagi kami outsourcing bukan solusi yang bijak. Kemudian yang kedua, kami ingin ada afirmasi khusus untuk teman-teman masuk di P3K. Tentunya akan membutuhkan regulasi yang baru mungkin ya, tapi itu adalah menjadi kewajiban dari pemerintah pusat untuk memikirkan itu semua. Ranah kami hanya menyuarakan, kami hanya bisa mengharap, menghimbau, memohon untuk agar suara kami didengarkan. Yang kedua, bahwa kami itu ada, kami itu mengabdi dan kami sangat diperlukan oleh pemerintah, baik dari pusat, daerah maupun kabupaten kota. Pak, kira-kira yang tidak masuk kriteria P3K yang dalam SMN Pan RB itu dari 100.000 ada berapa sih? Sangat banyak. Justru karena rata-rata non-ASN yang ada di Jawa Tengah, yang khusus ada di Jawa Tengah itu ada di bidang yang tidak masuk dalam kategori P3K, tidak ada dalam jabatan-jabatan yang sudah diinformasikan. Justru ini yang akan menjadi permasalahan yang besar. Non-ASN se-Jawa Tengah dari 36 kabupaten kota. Yang jelas kami di DPD mendukung ya perjuangan yang disampaikan oleh teman-teman Fornas, di mana pemerintah ini butuh terhadap apa pengabdian yang sudah dilakukan oleh teman-teman non-ASN ini. Sehingga kiranya kami selaku anggota legislatif, salah satu anggota legislatif yaitu DPD RI, mendorong supaya agar nanti pemerintah itu mempunyai kebijakan yang bisa mengakomodir daripada kepentingan-kepentingan yang ada di daerah. Kepentingan yang ada di daerah salah satunya adalah membutuhkan tenaga dari non-ASN yang jumlahnya sangat banyak sekali, ratusan ribu bahkan. Ini hanya khusus di Jawa Tengah. Saya pikir ini di seluruh Indonesia sama isunya, di mana keberadaan mereka ini
sudah sangat banyak memberikan pengabdian, sehingga bagaimana nantinya ada semacam payung hukum ataupun regulasi terhadap keberadaan mereka. Ini penting karena keberlangsungan daripada tugas yang mereka abdikan ini itu sangat dibutuhkan oleh jalannya pemerintah yang ada di daerah ataupun wilayah-wilayah mereka. Jadi kita juga harapkan teman-teman dari non-ASN ini bisa tetap memberikan kontribusi yang positif terhadap jalannya pemerintahan di bidang masing-masing, jadi tetap semangat dalam berjuang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang yang mereka sekarang berada.